أجمعين. أيها المسلمون أيها الحاضرون رحمكم الله، اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وبالوالدين إحسانا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الله رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. Ma'asyiral muslimin wa saudara mukminin rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, taufik hidayah dan segala nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Patutlah kita untuk bersyukur kepadanya. Syukur fil qalbi, di dalam hati, syukur fil lisan, di dalam lisan kita, syukur fil al-hal, di dalam tindakan kita. Tidak terhitung nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita hamba-hambanya, dan tidak terhitung walaupun di zaman membuka. Ini membuktikan bahwa cintanya Allah kepada kita semuanya ini dengan cinta yang sesungguhnya. Maka kita berusaha untuk mencintai Allah dengan banyak memujinya dan beribadah kepadanya. Kita sangat bersyukur pada kesempatan hari ini bisa melaksanakan ibadah Jumat. Sementara mungkin saudara-saudara kita yang sibuk dengan pekerjaannya, yang berbagai profesi, belum berkesempatan ini merupakan anugerah dari Allah. Salawat dan salam semoga tercurah untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita semuanya untuk mencintai kedua orang tua kita, yang kita patut untuk taat dan patut berbakti kepada kedua orang tua kita, kepada guru-guru kita, dan kepada siapapun yang punya jasa kepada kita semuanya, dan bahkan kepada orang lain untuk bisa dihormati dan disayangi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Momentum kali ini di bulan Zulhijjah ini, yakni dinamakan bulan haji, bulan di mana para jamaah haji telah melaksanakan ibadahnya dengan kesungguhan. Mereka yang berkesempatan untuk beribadah sebagai tamu Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, di momen ini ada hal ibrah yang sangat penting sebagai pelajaran bagi kita, yakni bagaimana ketaatan seorang anak kepada orang tuanya. Bagaimana kita perlu belajar kepada baginda Nabi Ibrahim, baginda Nabi Ismail. Keduanya ini adalah seorang nabi, seorang rasul utusan Allah. Ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat tinggi. Suatu ketika atas perintah Allah menyatakan baginda Nabi Ibrahim, wahai anakku, aku diberikan perintah oleh Allah untuk menyembelihmu, bagaimana pendapatmu? Orang tua mengajak dialog kepada anaknya, dan baginda Nabi Ismail menjawab, kalau itu merupakan perintah Allah, ya Abi, wahai bapak, laksanakanlah, sehingga aku sebagai hamba Allah bisa taat kepada Allah, dan sebagai anak bisa berbakti kepadamu. Ma'asyiral muslimin, inilah demokratisasi seorang ayah kepada anak. Kalau kita membayangkan pada zaman sekarang,
orang tua ingin bertanya kepada anaknya, wahai anakku, dapat perintah Allah aku untuk menyembelihnya, tentu akan berbeda jawabannya. Ma'asyiral muslimin, sebagai bentuk ketaatan, sebagai bentuk kebaktiannya kepada orang tua, Nabi Ismail patuh untuk bisa menerima apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Ibrahim dan patuh kepada Allah yang telah memberikan perintah kepada Nabi Ibrahim. Ma'asyiral muslimin, merupakan perjuangan yang sangat besar ketika Nabi Ibrahim akan menjalankan perintah Allah untuk menyembelih baginda Nabi Ismail, karena begitu lamanya baginda Nabi Ibrahim ini tidak memiliki putra, sekian lama tidak memiliki anak, kemudian sekian tahun baru mendapatkan keturunan, lalu diuji oleh Allah untuk bisa menyerahkan atau dalam peribadatannya, yakni berupa menyembelih. Pada saat dilaksanakan momentum disembelihnya baginda Nabi Ismail ini, ternyata pedang baginda Nabi Ibrahim ini tiba-tiba ketika dihunuskan ke leher baginda Nabi Ismail ini tiba-tiba tumpul. Kalau bahasa Jawanya tidak cerdas. Nah, ini adalah karunia Allah. Ternyata baginda Nabi Ibrahim ini telah lulus ujian, sudah melaksanakan perintah. Meskipun sudah dijalankan dengan baik, meskipun berikutnya menjadi amalan ibadah Idul Adha. Adha di sini bukan waktunya duha. Adha yakni penyembelihan. Maka baginda Nabi Ismail tidak jadi untuk disembelih karena Allah menginginkan untuk bisa melalui domba atau hewan-hewan ternak yang sudah ada dalam kaidahnya atau hukumnya, sehingga pada momentum Idul Adha ini kita patut belajar kepada baginda Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nabi Ibrahim alaihissalam ini merupakan abul anbiya. Mengapa yang disebut abul anbiya, bapak dari para nabi ini? Bukan Nabi Adam yang pertama, karena dari Nabi Ibrahim ini melahirkan keturunan-keturunan banyak putra Nabi Adam yang menjadi Rasul dan jadi Nabi, termasuk junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Ini adalah keturunan dari baginda Nabi Ibrahim melalui jalur Nabi Ismail. Ma'asyiral muslimin wa subhanallahi mu'minin rahimakumullah. Kepatutan ini merupakan bukti bahwa berbuat ihsan kepada orang tua ini sangat dekat untuk menjadi orang yang bisa dikategorikan sebagai orang yang taat kepada Allah. La tusyrik billah, janganlah engkau musyrik kepada Allah. Dan wabil walidaini ihsana, ini menggunakan kata ba, saking pentingnya bil walidaini, kepada kedua orang tua berbuat baik. Kita tadi belajar kepada betapa patuhnya Nabi Ismail kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun berbuat baik kepada ayah Nabi Ibrahim yang bernama Azar, meskipun bapak dari Nabi Ibrahim ini bukan Muslim, bukan mukmin. Bahkan di dalam kisahnya menjual arca-arca atau berhala-berhala pada zaman itu. Tapi karena dia adalah penyebab, sebab adanya Nabi Ibrahim sebagai orang tua, maka tetaplah hormat dan taat kepada orang tua. Illa
umurul iman, kecuali dalam urusan keimanan. Seumpama orang tua kita mengajak untuk syirik, mengajak untuk tidak beriman kepada Allah. Nah, ini yang tidak boleh. Masyaallah muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Sebagai contoh berikutnya, ada kepatutan dan ketaatan Syekh Ainul Yakin, atau yang lebih dikenal dengan Sunan Giri atau Raden Paku, atau yang bernama Raden Samudra, memiliki banyak nama. Ketika Dewi Sekardalu ibunya memberikan, ketika masa kecilnya kemudian dihilirkan di sungai dan diketemukan, meskipun ini sebagai orang tua yang bukan kandung juga hormat dia, yakni kepada Ki Ageng Pinanti. Ketika masa kecilnya Syekh Ainul Yakin berguru kepada Sayyid Ali rahmatullah, yakni Sunan Ampel, beliau dengan mengikuti petua-petuanya dan menaati apa yang diinginkan oleh orang tuanya, yakni harus rajin belajar dan beribadah. Ketika Sunan Giri ini bertemu kepada ayahandanya Syekh Maulana Ishaq sebagai ayah kandung, dia memerintahkan untuk bisa mencari ilmu, menyebarkan agama Islam dengan baik. Beliau ikuti petua-petua orang tuanya sebagai bentuk perhatian, sebagai bentuk birrul walidain, sebagai bentuk untuk melakukan kebaikan sesuai dengan apa yang diajak oleh orang tuanya. Beliau juga menunjukkan waktu, sehingga ketika menyebarkan agama Islam dalam dakwah-dakwahnya yang sangat populer, yang dengan metode-metode seni, dan yang dalam sejarah dinyatakan Syekh Ainul Yakin ini bahkan membangun pesantren kecil untuk bisa dilakukan orang-orang untuk bisa belajar ilmu agama. Ini jelas termasuk adanya aura ketaatannya kepada Allah, ketaatannya kepada kedua orang tua, sehingga orang-orang yang didakwainya di sekitarnya mampu dan bisa mengikuti ajaran-ajaran Syekh Ainul Yakin atau Sunan Giri yang diajarkan oleh beliau. Beliau sampaikan tentang Quran, firman-firman Allah, dan as-sunnah sabda-sabda Nabi Muhammad SAW. Masyaallah muslimin, sehingga yang pertama kita patut untuk bisa berbuat baik. Yang pertama harus berbuat baik, ihsan, dan ini dengan meningkatkan takwa kepada Allah. Setelah iman, takwa kepada Allah, yang kedua orang tua, dan patut kita untuk bisa, kita tidak hanya memohon didoakan orang tua, akan tetapi kita sendiri pun bisa mendoakan orang tua. Yang kedua, efek dari doa dan apa yang disampaikan, kebaikan-kebaikan, petua-petua untuk bisa berbuat ikhlas, sebagaimana baginda Nabi Ismail tadi yang dengan ikhlas untuk menjalankan perintah Allah dan bisa dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim. Walaupun diganti dengan doa, tapi nilai keimanannya ini dimintakan kepada Allah sebagai hamba-hamba yang mulia. Mudah-mudahan kita semuanya ini bisa belajar dan bisa beribrah, mempelajari kebaikan-kebaikan apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, kemudian para ulama-ulama kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Qul hadza astaghfirullahal adzim. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala Sayyidina Maulana Muhammad,
anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu rasulullah ba'dah. Ma'asyiral muslimin wa saudara mukminin rahimakumullah, ittaqullah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa barik 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat al ahya wal amwat. Allahumma adfa'na al bala wal waba wal ghala wal fahsya wa su'al al wa arafna wa batana ma wa'alana ma batana min hadzal balad wa wasatan balad Indonesia wa buldanil muslimin al-'ammah bi rahmatika ya Allah ya Allah ya mujibas sa'ilin. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayyuhal hadirin wal mu'minun ayyuhal muslimun rahimakumullah. Ya ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dhikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, sayyidina Muhammad rasulullah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.